Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bismi Rob, ada kata Rob di sini yaitu untuk menghibur kepada baginda Rasul yang lagi ketakutan. Bahkan wahyu ini diturunkan dari penciptamu ya Muhammad, dari yang menghiburmu Muhammad, yang mengaturmu Muhammad, yang memberikan rezekimu Muhammad. Subhanallah. Maka untuk menenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang seterusnya, Alladzi khalaq, yang menciptakan. Salah satu perbuatan Allah, saya tanya, perbuatan Allah itu banyak. Apa? Menghidupkan, mematikan, memberi rizki, ya, menghidupkan, menidurkan, terus melihat, gitu, menyembuhkan. Subhanallah. Mudah-mudahan mengangkatnya penyakit dari sekarang, penyakit yang udah lama hampir berapa bulan ya, penyakit corona yang dialami oleh kita cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mati itu kehendak Allah. Itu sehat itu kehendak Allah. Diangkat penyakitnya itu udah kehendak Allah. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tidak disebutkan alladzi khalaq, yang menciptakan. Objeknya enggak disebutkan di sini. Kata sebagian ulama, Imam Ibnu Jauzi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum musyrikin, ya, bahwa yang ciptakan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin, ya, kafirin, seperti zaman dulu mah Abu Lahab, Abu Jahal. Bahkan beliau itu tahu siapa yang menciptakan semua ini, alam semesta ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena beliau udah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan udah dicadangkan oleh Subhanahu wa taala itu di dalam neraka. Subhanallah. Maka jamaah SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita udah mengkaji, mengawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Insya Allah kita mendapatkan pahala, insya Allah mendapatkan surgana Allah, bahkan itu akan selamat di dalam kubur, yaitu orang membaca Al-Quran. Subhanallah. Bahkan kalau yang hafid, para ulama, para kiai yang hafid Al-Quran, begitu dikuburkan beberapa tahun, terus digali, ya, digali masih utuh dan wangi. Subhanallah. Ditanyakan kepada warga atau kepada keluarganya, beliau adalah hafid Quran. Subhanallah. Pak Ustadz itu. Maka itu genep hasta. Kalau orang yang suka mendawamkan Al-Quran di dalam kuburnya itu genep hasta. Subhanallah, luasnya. Dan orang itu akan diterangi dengan lampu yang sejuk di dalam kuburnya. Subhanallah. Tapi subhanallah, kalau kita membaca Al-Quran, sekiranya kalau baca Facebook, ya, kalau baca Instagram, ya Allah, kalau membaca koran berjam-jam itu enjoy, enak gitu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, baru awalnya juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Wah, mata kita udah melek, tidur, jadi yasinnya gak beres. Subhanallah. Itu baru berapa menit, gak beberapa menit, 3 menit kalau baca Al-Quran merasa
gerah ya, subhanallah. Tapi itu bagi orang-orang yang tidak mendawamkan Al-Quran. Tapi insya Allah kalau selalu mendawamkan Al-Quran itu nyaman. Bahkan sekarang alhamdulillah jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak yang menghafal, banyak yang menghafal Al-Quran, banyak hafid-hafidoh sekarang. Alhamdulillah, maka kita sebagai umat Islam terus belajar. Insya Allah kalau kita terus belajar, insya Allah kita mendapatkan ilmu, manfaat dunia dan akhirat. Allahu Rabbi. Jadi kita simpan dulu lah. Kita mah dalam pikiran kalau udah mandi buka WA. Kalau udah tidur, bangun tidur bukannya ke air dulu, tapi buka WA. Atau udah pergi ke pasar, buka. Diam di rumah, buka WA terus kita. Tapi kita lupa baca Al-Quran. Karena apa? Karena di nenek moyangkan, digoyangkan batinnya, nina bobokan oleh apa? Oleh medsos, subhanallah. Apalagi sekarang ada berita-berita, nih ada berita enak gitu kalau mendengarkan berita-berita. Apalagi gosip ya, anu subhanallah, itu udah enjoy, itu berarti hatinya mati. Subhanallah. Pingin hati mati? Itu yang selalu beliau dikerjakan. Kalau zaman SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh buka WA, kita boleh buka Facebook, kita boleh buka Instagram, tapi jangan lupa kita baca Al-Quran. Subhanallah. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya, yaitu baca Al-Quran. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, kesimpulannya Iqra bisa membaca dari tulisan dan dari hafalan. Nah, baca tulisan dari tulisan yaitu baca koran, baca majalah, baca kitab, itu tulisan. Tapi kalau hafalan, kita membaca dari hafalan. Kita hafal surat pendek, dibaca dalam sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak ya nanti lagi itu lagi sholat. Subhanallah. Bismi di sini bak memandung arti, yaitu satu, awalilah membaca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat panjang sekalipun surat pendek. Yang kedua, mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas. Kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang enggak dengar atau dijaharkan. Ada yang di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gini. Kalau buka pintu Bismillahirrahmanirrahim, kata Bu Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tapi dalam hati, atau dibaca dengan kuping sendiri kedengarannya. Jangan gini, kata Bu Ustadz harus Bismillahirrahmanirrahim, ke air juga Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, tapi dengan jadi kedengarannya oleh kita sendiri ya. Gitu. Jadi jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas kita awalilah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, supaya
dalam Bismillahirrahmanirrahim ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebiasaan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga yaitu niat. Niat kita harus bagus, niat kita harus benar-benar karena Allah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, niat karena Allah. Pekerjaan apa saja diniati, diawali dengan niat yang bagus, ending dan hasilnya sangat luar biasa. Pahala yang dikasihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi Bismillah, di kata Rob di sini yaitu untuk menghibur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rob di sini yang dipakai. Rob yang mengatur, yang memberi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan itu Robmu. Subhanallah. Untuk alladzi khalaq, yaitu yang menciptakan. Di sini tidak ditulis, tidak dibaca objeknya, tapi alladzi khalaq, yang menciptakan. Apa yang diciptakan Allah? Banyak kalau ciptaan Allah. Tapi di sini para ulama yaitu untuk menyadarkan kaum musyrikin bahwa semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, yaitu kaum musyrikin, kafirin, seperti contoh di zaman Rasul Abu Lahab, Abu Jahal. Subhanallah. Maka kita sebagai umat muslimin muslimat, yuk kita bareng-bareng ngaji sekarang yaitu Iqra ayat ke-1. Minggu depan insya Allah kita ada umur, kita ketemu lagi yaitu surah ayat ke-2 surat Al-Alaq. Subhanallah. Sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diresapi, direnungi makna-makna isi Al-Quran itu yang sangat luar biasa. Bahkan isi-isi Al-Quran kalau sebagai mubalighah itu gak ada habisnya gitu. Itu banyak kajian-kajian yang kita pelajari, terus kita belajar. Jangan sampai kita udah bosan belajar. Subhanallah. Maka kita ilmu kita insya Allah terus bertambah. Karena apa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran wajib kita pelajari. Karena apa? Karena kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran begitu banyak doa. Ya, doa Nabi, para Nabi ada, doa Nabi Daud, doa Nabi Nabi Isa, Nabi Muhammad, kan di sana ada isi-isi Al-Quran. Semua hukum-hukum perdana ada dalam Al-Quran. Mari kita kaji, diawali dengan baca Al-Quran. Itu kesimpulannya. Mari kita berdoa. Allahumma inni as'aluka tawassalu ilaika bihabibika wa nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmatin ya sayyidi inni as'aluka tawajjahu ila rabbika fi qada'i hawaiji. Ya Allah ya Rabb, semoga yang hadir di sini, semoga yang menimpa ilmu di dalam kajian ini insya Allah mendapatkan pintu rahmatmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.